Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Wijayadi, CGP Angkatan 8 dari SDN Mangkangwetan 03, Kota Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Nawasarsi Laksmita Mahaleni SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Negeri Mangkangwetan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nawa? Luar biasa, alhamdulillah, Bu Dia. Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, ya, Bu. Sebelumnya nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran pada Bu Nawa yang akan dilakukan Bu Nawa di dalam kelas, dan sebelumnya saya juga akan melakukan proses observasi kelas. Adapun tujuan yang akan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Nawa lakukan. Kenapa kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Nawa melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Adapun tujuan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Nawa. Coba yang pertama, nanti Bu Nawa akan melakukan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas seperti apa, Bu? Kebetulan yang sudah saya buat modul ajarnya itu yaitu bahasa Indonesia mengenai materi teks prosedur. Tujuannya ada 3, Bu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menuliskan kembali langkah-langkah membuat sebuah kreasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan kreasi sesuai prosedur. Gitu, Bu. Nah, iya. Terus area yang akan dikembangkan dari tujuan yang akan dicapai itu nanti seperti apa, Bu? Diharapkan yang akan dicapai anak-anak yaitu yang pertama, karena tadi tujuannya membuat teks prosedur, maka anak-anak bisa menuliskan kembali prosedur teks sesuai urutannya dengan benar, dari mulai judul, alat bahan, langkah-langkah, cara kerja sampai dengan kesimpulan. Kemudian bisa mempresentasikan di kelas kepada teman-temannya. Terus karena nanti rencananya saya akan meminta anak-anak itu untuk membawa bendanya langsung, insya Allah kita akan membuat salad buah. Anak-anak membawa buah-buahan dan alat bahannya. Maka saya ingin mencapai keterampilan anak-anak itu biar lebih mandiri, biar lebih bisa bertanggung jawab, kemudian bisa lebih bekerja sama dengan teman sekelompoknya, gitu, Bu. Iya. Terus untuk strategi yang akan dipersiapkan seperti apa, Bu? Yang sudah saya buat untuk pelaksanaan pembelajaran besok itu, yang pertama tentu saja saya membuat modul ajar, Bu Dia. Yang kedua, sudah saya siapkan video pembelajaran contoh membuat salad buah. Nanti jadi diferensiasinya produk dulu, produk, Bu. Kontennya saya samakan satu video, kemudian dari konten tersebut nanti saya harap hasilnya itu akan berbeda-beda pada setiap kelompoknya, gitu. Terus kemudian setelah itu saya juga menyiapkan sebuah LKPD untuk dikerjakan, dan terakhir asesmennya, Bu. Asesmen untuk dikerjakan di akhir. Iya. Terus untuk metode pembelajaran? Metodenya nanti kita praktek, juga dengan diskusi tanya jawab antar kelompok, presentasi, gitu. Iya. Terima kasih, Bu Nawa. Iya. Semoga untuk pelaksanaan observasi besok berjalan dengan lancar. Amin. Semoga anak-anak juga mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Amin. Bisa membuat salad buah yang sesuai dengan teks prosedur, ya.
Terima kasih atas waktunya Bu Sami-sami, Nawa. Bu Dia. Mohon izin untuk mengakhiri pra observasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengerjakan semua soal dengan mudah sehingga aku bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Siap belajar, aku bisa fokus dan berprestasi.
kerjanya. Mana kalian tepuk tangan? Siap ya? Siap. Siap? Oke. Tepuk fokus. Jika aku sudah duduk, yuk dibuka bukunya halaman berapa? Dua ya. Terus apa lagi tips-nya kira-kira? Memotong buah dengan bentuk bisa bulat, bisa namanya ya. Judul itu isinya adalah pemahaman, langsung tahu oh berarti dia mau membuat buah. Kalau kita bisa barulah pada langkah dan pembuatan terakhir adalah mengukur. Nah, punya apa saja langkah-langkah suatu kegiatan untuk bisa diselesaikan. Ada apa yang namanya langkah kerja. Nah, buat apa sih kita membuat teks prosedur itu? Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah. Jadi, ketika saya mau membaca teks prosedur pembuatan salad versinya Cindy, oh saya bisa mengikuti, saya bisa mempraktekkan. Yang kedua, memudahkan membaca untuk mengetahui cara yang benar dan melakukan sesuatu, memberikan petunjuk jelas sehingga hasilnya maksimal. Ulangi sih. Tujuan yang kedua apa sih? Ini loh. Memudahkan. Mengetahui apa? Saya. Kemudian ciri-ciri teks prosedur ada 4. Yang pertama, memuat alat dan bahan. Jadi nanti di volume itu kamu harus menuliskan alat dan bahannya apa saja. Yang kedua, ada tahapan kegiatan. Misal membuat prosedur. Yang pertama, mencuci buahnya. Yang kedua, memotong. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat, padat, dan jelas. Misalnya, Abi sebutkan salah satu contoh perintah kalimat padat, singkat, dan jelas. Contohnya apa? Siapa bisa? Misalnya, apa sih di? Cuci buah sampai bersih. Apalagi yang singkat padat jelas? Menuang mayones ke dalam wadah. Singkat, padat, dan jelas. Jadi orang lain kalau baca itu langsung paham. Oke. Terus yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Kita kemarin sudah belajar yang ada imbuhan me. Apa saja? Menggunakan itu harus digunakan dalam menulisan langkah kerja. Kapan teks prosedur itu digunakan? Yang pertama, biasanya saat
Siapkan bahan B. Di sini ada pola pengurus sepakat dan
muda maka kita anti Terus boleh bagi tugas mangkok di Kenapa belum ditata? tak kah? kalau sudah maju ke depan di bawah podiumnya dan di bawah salah podiumnya di bawah ini sayang semuanya hentikan aktivitas, duduk dulu sebentar, perhatikan kelompoknya Chelsea. Yuk. Assalamualaikum. Saya mewakili. Yuk, dengarkan. Warahmatullahi dengarkan ya. Yuk, sebutkan judulnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Wijayanti, CGP Angkatan 8 dari SDN Mangkawetan 03 Kota Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Nawasasi Laksmita SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Mangkawetan 03, dan Bapak Wasono Hedianto selaku pengajar praktek CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Baik, Bu Nawa, hari ini Bapak Wasono Hedianto ingin menemani dan mengamati jalannya kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sudah siap, Bu Nawa? Insya Allah. Iya. Selamat siang, Bu Nawa. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, kemarin Bu Nawa sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE di kelas dengan teks prosedur pembuatan salad buah ya. Seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, dalam pelaksanaan supervisi akademik itu ada 3 tahapan ya Bu Nawa. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, selanjutnya yaitu tahapan observasi, dan ini tahapan yang terakhir Bu Nawa, yaitu pasca observasi ya. Untuk siang hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik tahap pra-observasi ya. Di mana yang sebelumnya kita sudah melaksanakan tahapan pra-observasi dan tahapan observasi yang di kelas kemarin di Bu Nawa ya. Hari ini saya sedikit mereview Bu Nawa tentang pembelajaran yang kemarin sudah Bu Nawa laksanakan di kelas. Sebelumnya mengingatkan kembali untuk Bu Nawa pengembangan seperti apa yang ingin Bu Nawa harapkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Terima kasih Bu Dia atas kesempatan yang diberikan. Sedikit mereview, karena kemarin saya sudah melakukan pembelajaran dari Mapel Bahasa Indonesia tentang submateri teks prosedur. Jadi yang pertama akan saya kembangkan yaitu saya harap kemampuan menulis anak-anak bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Terus yang kedua, karena pengerjaannya dilakukan secara berkelompok, maka yang akan saya kembangkan berikutnya yaitu kemampuan kerjasama kelompok dan kepemimpinan. Gitu. Oh iya. Terus Bu Nawa, hal apa saja yang sudah dilakukan Bu Nawa saat mengajar untuk mencapai pengembangan yang diinginkan tadi? Kemarin saya sudah menyiapkan sebuah video. Videonya itu tentang step atau langkah-langkah pembuatan salad buah. Untuk sebagai contohnya, terus yang kedua saya membuat materi ajar tentang bagian-bagian dari teks prosedur, kemudian ciri-cirinya, terus sama tujuannya. Kemudian yang saya siapkan lagi yaitu KPD untuk pengamatan saat bekerja kelompok, sama yang terakhir asesmennya. Kemarin saya lihat juga sudah selanjutnya kira-kira menurut Bu Nawa bagaimana hasil dari ketercapaian dari anak-anak tersebut? Ya sudah tercapai, tapi saya rasa memang masih ada kurangnya. Bagian apa? Kurangnya itu pada saat bagian inti yang seharusnya anak-anak itu berfokus pada teks prosedurnya sebelum membuat salah, tapi karena namanya anak-anak mendapatkan suatu hal yang baru, betul. Karena saking excitednya mereka bawa barang-barang yang sudah aku bawa sebelumnya, maka lebih fokus gimana caranya salad saya itu cantik ya, dibanding dengan mengikuti langkah-langkah sesuai teks yang dibuat mereka sebelumnya. Fokus ke langsung pengen sudah bikin produknya ya. Terus kalau dilihat dari skalanya Bu Nawa, ada 1 sampai 10. Di mana posisi ketercapaian dari indikator tersebut menurut Bu Nawa?
Mungkin masih di angka 7 ya Bu. Angka 7 ya. Iya. Berarti 10% ya. 10%. Iya. Terus kira-kira apa Gunawa yang membuat pembelajaran Gunawa itu belum mencapai di angka 10, skala 10? Ya itu tadi yang pertama, terlalu excited dengan bahan prakteknya sehingga materi yang disampaikan itu kurang mengena di anak-anak, lebih milik pokoknya ditemplung semua bahannya. Mereka lupa akan teks prosedur yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Terus yang kedua, dari hasil teks prosedur yang dibuat itu anak-anak bahasanya masih sulit untuk dimengerti. Misalkan kalau teks prosedur itu bahasanya singkat, pakai jelas berupa kalimat perintah. Tapi mereka Banyakkan bahasa ilmiah. kalimatnya itu tidak menggunakan kalimat perintah. Misal, tuangkan saus ke dalam mangkok. Enggak. Mereka memberi titik komennya itu tidak jelas. Jadi kayak cuma tuangkan ke dalam mangkok, lalu aduk rata sampai tercampur semuanya, disajikan ke mana-mana. Nah itu tuh menyusun kalimatnya masih ada yang terlalu panjang, ada yang masih menggunakan kata hubungnya tidak tepat, yang seharusnya menuangkan tapi mereka hanya tuangkan. Jadi kata hubung di materi sebelumnya itu juga belum tersampaikan. Intinya anak-anak dengan membaca itu pemahamannya beda-beda ya. Iya betul. Ya. Selanjutnya menurut Gunawa bagaimana cara nantinya agar anak bisa mencapai? Harusnya karena kemarin juga itu karena keterbatasan waktu, ada beberapa anak yang tidak selesai mengerjakan teks prosedurnya. Maka yang bisa saya lakukan ke depannya itu mungkin bahan-bahannya sudah disiapkan dari rumah, benar-benar disekolahkan, tapi mereka hanya tuangkan. Jadi kata hubung di materi sebelumnya itu juga belum tersampaikan. Intinya anak-anak dengan membaca itu pemahamannya beda-beda ya. Iya betul. Ya. Selanjutnya menurut Gunawa bagaimana cara nantinya agar anak bisa mencapai? Harusnya karena kemarin juga itu karena keterbatasan waktu, ada beberapa anak yang tidak selesai mengerjakan teks prosedurnya. Maka yang bisa saya lakukan ke depannya itu mungkin bahan-bahannya sudah disiapkan dari rumah, benar-benar di sekolah sudah dipotong atau sudah dimasukkan ke dalam wadah-wadah tertentu. Jadi nanti mereka tinggal mengingat di rumah tuh yang dilakukan apa saja. Misal kayak bagi itu kan tidak mungkin dilakukan selama jam pelajaran. Jadi ingat dulu, saya minta mereka ingat dulu persiapan di rumah seperti apa. Kemudian di kelas tinggal menata buah-buahnya itu, kemudian dituliskan ke dalam teks yang sudah mereka buat. Terus perlu saya ulang lagi, saya tekankan materinya bahwa ini adalah materi teks prosedur, bukan materi cara tutorial memasak. Jadi yang bisa saya tekankan adalah materinya perlu saya tekankan lagi. Mungkin lebih bisa saya kasih video tentang teks prosedur atau apa. Karena kemarin videonya hanya tentang cara membuat saladnya, bukan materi teks prosedurnya. Kita fokus ke caranya, jadinya proyeknya. Sistematis membuat teks prosedur seperti apa, mungkin saya perlu tambahkan nanti lagi. Selanjutnya dari hasil saya observasi kemarin, dari hasil observasi kira-kira rencana pengembangan apa lagi? Mungkin ada Gunawa ingin mengembangkan kemana lagi? Iya, karena materi selanjutnya dalam bahasa Indonesia itu masih berhubungan dengan kemampuan menulis, tapi menulis surat. Rencananya saya akan menampilkan diferensiasi kontennya. Jadi nanti karena suratnya itu ditujukan untuk tokoh imajinatif, saya akan berikan berbagai macam cerita yang ada tokohnya itu. Yang pertama dari buku, yang kedua pakai tayangan video, terus satu lagi itu saya ambilkan dari buku cerita, maksudnya mungkin bisa dari majalah terkait gitu. Jadi nanti tiap kelompok beda-beda, ada yang nonton video, ada yang nonton majalah, ada yang nonton dari buku ceritanya. Saya harap
dari situ kan nanti tokohnya beda-beda. Sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing atau bagaimana? Sebelumnya kan dibentuk kelompok dulu Bu. Saya bentuk kelompoknya, kemudian nanti setelah dibentuk kelompok, masing-masing kelompok dapat materi yang beda-beda. Harapan saya mereka itu karena sudah terlatih di membuat teks prosedur, mereka bisa lebih mudah memahami sistematis untuk sistematisnya pembuatan surat. Jadi, ada langkahnya, nggak cuma hai nama saya si Fulan, apa kabar si siapa gitu, nggak seperti. Tapi ketika menulis surat itu ada bagian-bagiannya, ada tahap-tahapannya yang harus mereka lalui. Harapannya karena mereka sudah pernah menulis teks prosedur yang sama seperti itu, ada judul sampai dengan kesimpulan. Kalau di surat kan nggak jauh beda ya, pembukaan sampai dengan penutup kan sama. Mereka saya lebih mudah untuk mengerti. Sekarang tujuannya ini kan dari Bu. Tujuan gimana maksudnya Bu? Tujuan tadi kan kemarin saya observasi itu Gunawan sudah ada beberapa area yang dikembangkan. Tujuan dari pembelajaran yang diharapkan Gunawan. Berarti tujuannya sebenarnya itu kemampuan menulisnya saya harap bisa lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Kemudian kemampuannya memimpin menjadi seorang leader di kelompoknya itu juga lebih berkembang dan tidak melupakan tanggung jawabnya secara mandiri masing-masing. Iya. Dan kira-kira Gunawan tadi ada menyampaikan beberapa yang mendukung, mungkin ada ketercapaian yang ini. Apa sih dengan ketercapaian yang lain? Ketercapaian yang lain. Mungkin bisa saya selain mengeksplor diri saya sendiri, saya bisa bertanya ke misal kepala sekolah tentang gimana mereka juga sudah di supervisi. Kita sudah sharing mengenai cara pengajaran lebih baik itu seperti apa. Saya bisa bertanya lagi kepada teman-teman saya yang sudah CGP, khususnya latihan lebih baik seperti Bu Dian. Pasti kan, iya betul, seperti materi-materinya kan masih jauh di atas saya. Itu saya juga harus belajar dengan beliau-beliau ini. Bisa juga saya belajar dari murid-murid saya. Kalau murid saya treatment saya treatment dengan sebuah cara misalnya video saja, dengan saya treatment dengan satu video, satu artikel, pasti kan hasilnya akan berbeda. Dan itu di luar kehendak saya kan pasti hasil yang didapatkan karena pure murni dari anak, dan itu akan memberikan sebuah pengalaman baru pada saya karena setiap individu anak itu unik dan berbeda. Saya tidak bisa menyamakan dengan yang tahun lalu dan yang sekarang itu pasti berbeda. Seperti itu. Ya, luar biasa. Baik, Gunawan, selama melakukan diskusi ini apa yang dapat Gunawan simpulkan? Kesimpulannya, ya pembelajaran saya rasa sudah tercapai, tapi walaupun belum maksimal, itu tuh harus ada yang saya kembangkan di pembelajaran berikutnya, yaitu saya harus fokus ke materinya, bukan hanya membawa medianya yang menarik, tapi saya juga harus bisa memunculkan materi itu gimana caranya tersampaikan, tapi juga tidak terlupakan karena ada fokus hal yang lain di anak-anak. Iya. Bagaimana perasaan Gunawan setelah diskusi hari ini? Membuka wawasan saya. Iya. Semoga rencana dari Gunawan yang telah disusun tadi bisa terwujud dengan baik. Tentunya untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada baik. Terima kasih Gunawan dan Pak Warsono atas waktunya. Mohon maaf mungkin apabila saya selama diskusi masih banyak kekurangan. Yang dari saya Gunawan, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.